Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan, para peserta training online pengolahan sampah berbasis masyarakat. Puji syukur atas berbagai nikmat yang kita dapatkan, sehingga dengan penuh semangat kita dapat mengikuti pertemuan ketiga kali ini. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu bentuk pengolahan sampah berbasis masyarakat, yaitu TPS 3R. Namun, sebelum mengikuti materinya, izinkan kami menyampaikan beberapa aturan dalam pelaksanaan training online kali ini. Tentunya aturan ini dibuat untuk kenyamanan kita bersama, agar ilmu yang disampaikan dapat dengan mudah kita terima dan semoga pula dapat langsung kita terapkan kepada masyarakat. Yang pertama, peserta dapat melihat, mendengarkan, dan menyimak video yang telah diunggah pada setiap pertemuannya. Yang kedua, sebagai pelengkap, unduh pula materi yang telah disediakan dalam bentuk PDF. Semoga perpaduan antara video, audio, dan tulisan ini dapat mempermudah proses belajar kita bersama. Yang ketiga, jangan lupa membuat catatan-catatan kecil versi kita masing-masing. Semoga dengan catatan ini kita telah berusaha untuk mengikat ilmu tersebut. Yang keempat, video dapat diulang berkali-kali. Untuk menghemat kuota atau paket data, silakan pilih kualitas video di bagian kanan atas berupa titik 3 jika Anda menggunakan smartphone, atau pada bagian setting di bagian bawah layar pada video YouTube Anda jika menggunakan komputer. Pilih kualitas yang diinginkan, semakin rendah kualitasnya, maka paket data semakin sedikit pula yang digunakan. Dan begitu sebaliknya. Yang kelima, agar kami dapat mengetahui kinerja peserta, silakan kerjakan evaluasi melalui Google Form yang linknya akan disampaikan setelah informasi link video ini. Yang keenam, pastinya materi ini jauh dari kata sempurna. Terdapat banyak celah kekeliruan, mungkin juga kebingungan, atau bahkan ide yang lainnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui Google Form yang juga disediakan linknya. Agar kita tidak menunda-nunda dalam belajar, maka materi video, form evaluasi, dan form pertanyaan hanya disediakan dalam waktu 24 jam saja, dimulai dari waktu unggah yaitu jam 10 pagi hari ini hingga jam 10 esok hari. Jika lebih dari waktu tersebut, maka kami anggap Anda tidak mengikuti pertemuan tersebut. Evaluasi setiap pertemuan akan kami lakukan, salah satunya untuk melihat ke aktivitas peserta semuanya. Demi kenyamanan bersama, kami persilahkan peserta dapat bertanya dan konfirmasi hanya melalui jalur yang telah disediakan. Yang kesembilan, mohon tidak membagi materi ini kepada pihak luar, di luar peserta training online ini, agar kita saling menghargai privilege yang didapatkan oleh peserta yang telah berusaha, mendaftar, dan hadir pada setiap pertemuannya. Dan yang terakhir, kami ucapkan selamat belajar. Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, terdapat kategori utama dalam pengolahan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Tentunya tidak hanya dengan konsep pengelolaan di hilir atau konsep end of life saja. Pengolahan sampah diharuskan untuk hadir sejak dari skala sumber dan kawasan. TPS 3R sebagai bentuk pengelolaan sampah skala sumber sekaligus skala kawasan. Hadir dalam kegiatan edukasi di masyarakat, menyampaikan pesan yang begitu penting maknanya, yaitu pembatasan timbulan sampah atau dikenal dengan istilah reduce, dan optimalisasi konsep-konsep penggunaan ulang dari berbagai produk yang dihasilkan, agar komponen reuse juga dapat dilakukan. Saat sampah telah terkumpul, TPS 3R juga melakukan kegiatan recycle, sehingga sampah-sampah dapat maksimal untuk diserap terlebih dahulu, dan baru sisanya atau residunya diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir, atau dikenal sebagai TPA sampah. Sebenarnya,
Konsep yang dilakukan oleh TPS 3R telah hadir sejak Pelita 5 pada pemerintahan Indonesia era Orde Baru. Melalui Departemen Pekerjaan Umumnya, telah memberikan percontohan program 3R skala kawasan yang disebut sebagai UDPK, Usaha, Daur Ulang, dan Produksi Kompos, yang dikelola oleh pemerintah. Konsepnya tentu berbeda, namun ruh pengelolaannya terhadap yang telah muncul sejak lama. Teknis TPS 3R banyak dibahas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. TPS 3R atau tempat pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle ini memiliki dua konsep utama. Yang pertama adalah bertugas untuk mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di area TPA sampah. Yang kedua, sebenarnya TPS 3R ini tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk. Tidak juga berperan sebagai pabrik, misalnya sebagai pabrik kompos, pabrik gas bio, atau bahkan pabrik sampah terdaur ulang lainnya. Jika ada berbagai macam produk tersebut, maka dianggap sebagai bonus. Konsep utamanya adalah berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA. Namun, seiring perkembangan waktu, kebutuhan akan produk yang dihasilkan semakin tinggi. Jadi, terdapat nilai tambah dalam operasional TPS 3R. TPS 3R menjadi proses dalam berbagai tahapan yang diharapkan dapat berjalan dengan sinergis dan berkesinambungan. Diawali dengan proses pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat sebagai penghasil sampah sekaligus penanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, dan pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab memberikan pelayanan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Meningkatkan area pelayanan sehingga didapatkan sistem pengolahan sampah yang memberikan pelayanan prima dengan target layanan penuh pada tahun 2025. Proses pelibatan ini juga beranjak pada proses lainnya, yaitu pemberdayaan atau penguatan masyarakat dan pemerintah daerah. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sekaligus dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemampuan masyarakat dalam pengolahan sampah. Dapat saja TPS 3R hadir sebagai peningkatan terhadap keterserapan tenaga kerja lokal, sebagai pengelola, operator, dan tenaga pelatih misalnya. Tentunya menjadi bagian dari proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengolahan sampah saat ini cenderung mahal karena ketidakpedulian sumber sampah terhadap sampah yang dihasilkannya. Sehingga dengan kondisi tercampur, biaya pengolahan pada tahap selanjutnya menjadi lebih tinggi. Harapannya, pemerintah daerah dapat bersinergi dengan baik dalam kelembagaan dan finansial agar TPS 3R dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah yang harus dikirim ke TPA. Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan petunjuk teknis atau Juknis untuk perencanaan, pembangunan, hingga operasional dari TPS 3R ini. Versi Juknis terakhir yang dapat diakses adalah Juknis tahun 2017. Beberapa kriteria desain yang disebutkan adalah, yang pertama, kapasitas pengolahan minimal 400 KK, 400 kepala keluarga, yang sebelumnya hanya 200 KK. Dengan ditingkatkan kapasitas KK tersebut, harapannya sampah yang masuk lebih banyak, dan kos atau biaya operasional dapat ditutupi dengan baik. Yang kedua, luasan lahan yang dimiliki adalah minimal 200 meter persegi. Pemerintah daerah wajib menyediakan lahan milik pemerintah untuk kebutuhan lahan tersebut, kecuali ada kepentingan mendesak lainnya terkait status lahan tersebut. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh TPS 3R adalah bangunan yang berbentuk hanggar beratap, yang nantinya akan dibagi menjadi berbagai area.
seperti area penerimaan sampah, pemilahan, pengolahan sampah organik, pengolahan atau penampungan sampah anorganik, dan sampah residu yang nantinya secara periodik akan dikirim atau diangkut menuju ke TPA. Yang keempat, TPS 3R juga dilengkapi dengan kantor, gudang penyimpanan dari hasil sampah, hasil pilahan dari berbagai macam jenis sampah yang masuk ke TPS 3R. Yang kelima, untuk mendukung akses pelayanan TPS 3R, tentunya TPS 3R juga harus dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pengangkutan misalnya, yaitu kendaraan pengangkut berupa gerobak atau gerobak motor. Pada bagian ini, kita akan membahas terkait dengan pendanaan. Sumber dana dapat berasal dari berbagai sumber berikut, yaitu yang pertama adalah sumber pendanaan dari APBN. Digunakan untuk kebutuhan biaya investasi, sarana dan prasarana pada TPS 3R. Bagian ini tentunya menjadi ranah pemerintahan pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kedua adalah dana APBD, digunakan untuk kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R, termasuk untuk penggajian operator secara profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan air, listrik, serta perbaikan sarana prasarana, dan biaya untuk membuat akta notaris dari kelompok swadaya masyarakat sampai dengan pengolahan TPS 3R yang dapat bersifat mandiri. Peran pemerintah daerah juga sangat besar dalam menghadirkan TPS 3R yang mandiri, powerful, dan juga impactful. Yang ketiga adalah sumber dana lainnya. Sumber dana ini dapat berupa dana dari CSR, swasta, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari program TPS 3R. Yang keempat adalah kontribusi dari masyarakat, berupa dana tunai atau in cash untuk membuka rekening atas nama KSM atau kelompok swadaya masyarakat dan biaya awal operasional dan pemeliharaan minimal 1.500.000. Dana tunai ini dapat diperoleh dari dana iuran rutin masyarakat yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan dari TPS 3R. Besaran dari iuran warga ini dimusyawarahkan melalui kegiatan rembuk warga. Pengumpulan dana iuran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat. Dapat juga kontribusi masyarakat ini berupa dana non-tunai atau in-kind, berupa lahan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi, dan lain sebagainya. Atau juga kontribusi dari masyarakat berupa insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang, produk kompos, serta penjualan bibit tanaman yang digunakan untuk biaya operasional saat TPS 3R ini sudah berjalan dengan baik. Besaran alokasi dana bantuan pemerintah pusat yang disediakan untuk pembangunan sarana prasarana TPS 3R adalah sebesar 400 hingga 600 juta rupiah. Dengan rincian pengeluarannya adalah minimal 50% untuk bahan, material, atau mesin sampah. Maksimal 25% untuk upah dan alat kerja. Maksimal 17% untuk pembelian alat angkut sampah berupa gerobak dorong atau motor sampah. Maksimal 3% untuk operasional awal. Jadi pengelola TPS dapat berjalan walaupun konsepnya masih sangat belum matang. Jadi 3 bulan pertama setelah serah terima dapat memanfaatkan pendanaan dari awal. Maksimal 5% untuk kegiatan non-fisik. Jumlah dan jenis kegiatannya disepakati dalam kegiatan musyawarah warga. Dana ini digunakan untuk kegiatan non-fisik dalam rangka memaksimalkan peran serta dan keberlanjutan dari TPS 3R ini. Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa kriteria utama dalam perencanaan TPS 3R. Yang pertama adalah kriteria utama, yaitu yang pertama, batasan administrasi lahan TPS 3R harus berada dalam batas administrasi yang sama dengan rencana pelayanan TPS 3R.
Misalnya, TPS 3R berada di desa A, maka layanan yang terbanyak pun dalam lingkup administrasi desa A. Jika lebih bagaimana? Tentunya tidak menjadi masalah, asalkan desa A mendapatkan prioritas dalam pelayanannya. Yang kedua, status kepemilikan lahan milik pemerintah atau lainnya yang dibuktikan dengan akte atau surat pernyataan hibah untuk pembangunan TPS 3R. Jadi, boleh saja lahan yang akan dibangun TPS 3R adalah milik pribadi, namun tetap harus disertai dengan bukti penyerahan sebagai tanah hibah. Hal ini dilakukan agar TPS 3R tidak memiliki masalah terkait masalah lahan di kemudian hari. Yang ketiga, lokasi yang dibangun TPS 3R harus memiliki kegiatan lingkungan berbasis masyarakat agar menjadi modal dasar dalam beraktivitas. Kemungkinan TPS 3R juga berjalan semakin tinggi. Jika kegiatan tidak aktif atau bahkan tidak ada, maka TPS 3R akan diragukan untuk berjalan dengan baik di masa yang akan datang. Sedangkan pada bagian lain dijelaskan kriteria-kriteria pendukung lainnya. Antara lain, TPS 3R berada di dalam wilayah pemukiman. Layaknya kriteria utama agar jarak pelayanan yang berujung pada biaya operasional menjadi lebih rendah. Lokasi tentunya merupakan area bebas banjir agar tidak menjadi masalah dengan hadirnya tumpukan-tumpukan sampah. Lokasi juga terdapat jalan masuk dan sebaiknya tidak terlalu jauh dengan jalan raya. Mengapa dibutuhkan persyaratan tersebut? Agar truk pengangkutan sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah mengaksesnya dalam rangka mengambil residu yang dihasilkan dari aktivitas dari TPS 3R ini. Wilayah rencana pembangunan TPS 3R memiliki tokoh masyarakat yang disegani dan harapannya juga memiliki wawasan lingkungan yang tinggi. Karena isu sampah menjadi isu sensitif, apalagi yang dilakukan adalah pembangunan TPS. Image dari sampah sudah terlanjur negatif. Masyarakat menganggap dengan hadirnya TPS ini akan mengganggu kenyamanan, kampungnya menjadi lebih kumuh, berbau, dan dapat juga menjadi sumber penyebaran penyakit dari akibat penanganan sanitasi yang buruk. Disinilah peran dari tokoh masyarakat dengan memberikan teladan dan edukasi dalam berbagai kebenaran isu-isu yang dipikirkan oleh masyarakat. Mengubah persepsi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan, apalagi konflik sosial. Syarat berikutnya adalah penerimaan masyarakat yang baik dan bersedia membayar retribusi. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam keberlanjutan TPS 3R di masa yang akan datang. Bagian ini adalah bagian yang tidak mudah, namun tidak juga sulit. Membutuhkan komunikasi dan pendekatan yang lebih intens. Mengingat lokasi TPS 3R kebanyakan berada di luar area pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya, TPS 3R ini berada di wilayah pedesaan, bukan wilayah perkotaan yang menjadi prioritas pelayanan sampah. Aktivitas penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat pun sangat simpel dan cenderung tidak ramah lingkungan, seperti menimbun, membuangnya ke jurang, ke sungai, dan bahkan membakar seluruh sampah yang dihasilkannya. Hadirnya TPS 3R secara mendadak mengubah perilaku tersebut dengan mewajibkan masyarakat untuk memilah sampah, mewadahi sampahnya, dan meletakkan sampah pada tempat yang telah ditentukan, barulah kemudian akan diangkut oleh petugas menuju TPS 3R. Bentuk layanan pengangkutan sampah ini harus diakomodir dengan retribusi tentunya. Jadi ada operasional yang berubah dari awalnya dikelola sendiri dan berubah dikelola oleh kelompok dan juga diwajibkan untuk membayar retribusi. Pastilah menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan dan operasional dari TPS 3R ini. Yang berikutnya adalah memiliki kelompok aktif. Kelompok apapun tentunya, seperti kelompok PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, klub jantung sehat misalnya, atau klub lansia,
Kelompok-kelompok aktif ini menjadi dasar bahwa di wilayah tersebut mampu menjalankan kegiatan-kegiatan walaupun tidak berhubungan dengan sampah, tapi juga akan mendukung kegiatan yang berbasis lingkungan lainnya. Tentunya harus terdapat kriteria yang jelas dalam menentukan suatu wilayah sebagai lokasi pembangunan TPS 3R. Gambar ini menjadi alur dalam pembuatan atau penentuan kriteria tersebut. Diawali dengan pemeringkatan dalam prioritas wilayah yang memiliki kerawanan sanitasi berdasarkan dari laporan strategi sanitasi kabupaten atau SSK. Jika memang masuk dalam kategori tersebut, maka terdapat surat minat dari kabupaten atau kota mengenai beberapa hal seperti kesediaan membebaskan lahan untuk kepentingan TPS 3R. Kesediaan menerima aset TPS 3R setelahnya nanti akan dibangun oleh pemerintah pusat. Dan kesediaan dalam mengalokasikan dana operasional dan perawatan dari TPS 3R. Disinilah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui pendanaan infrastrukturnya dan pemerintah daerah melalui pendanaan operasional dan perawatannya. Jika hal tersebut dapat berjalan, tentunya masyarakat akan diuntungkan dalam kegiatan pengolahan sampah. Selanjutnya adalah perekrutan tenaga fasilitator lapangan atau TFL yang akan melakukan kajian lebih kompleks terhadap kesiapan lokasi rencana pembangunan TPS 3R ini, seperti melakukan proses seleksi lokasi dengan metode slotif atau seleksi lokasi partisipatif. Jika dapat dilewati, maka proses selanjutnya adalah pembentukan KSM atau kelompok swadaya masyarakat, sekaligus membuat RKM, Rencana Kerja Masyarakat. Dengan latar belakang masyarakat yang beragam, maka bantuan dari TFL ini menjadi sangat penting dalam mendukung perencanaan program di awal perjalanan dari TPS 3R. Kegiatan dilanjutkan dengan perencanaan DED, Detail Engineering Design, desain rinci dari TPS 3R. Dan barulah TPS 3R tersebut dibangun. Harapannya, perjalanan panjang dari TPS 3R ini menjadi modal yang kuat keberlanjutan dari program pengolahan sampah yang direncanakan. Dalam desain TPS 3R terdapat berbagai pertimbangan, antara lain, yang pertama adalah jumlah jiwa atau KK yang akan dilayani. Memang terdapat pelayanan minimal yang harus dilakukan, namun semakin banyak, maka semakin efektif. Tapi tentunya ada pertimbangan lain untuk terkait dengan bagian ini. Yang kedua adalah jumlah jiwa yang akan mempengaruhi jumlah sampah yang masuk dalam sistem. Disebut sebagai produksi sampah. Yang ketiga adalah terdapat data-data teknis untuk kepentingan konversi sampah, seperti data densitas sampah, misalnya untuk konversi data kilogram sampah menjadi liter dan meter kubik, yaitu dari satuan berat menjadi satuan volume yang dibutuhkan untuk desain luasan area yang dibutuhkan nantinya. Data lain yang juga sangat penting adalah data komposisi sampah. Misalnya, berapa persen sampah organik, berapa persen sampah anorganik, atau jenis lainnya. Komposisi sampah di Indonesia memang identik dengan organik. Namun, pendataan komposisi ini sangat penting dilakukan karena mengingat kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat memberi pengaruh terhadap komponen komposisi sampah tersebut. Yang berikutnya adalah waktu pemrosesan dari sampah, seperti waktu pemilahan sampah, yang akan menentukan jumlah orang yang akan terlibat dalam proses pemilahan tersebut. Waktu pengomposan sampah yang akan menentukan luasan area yang harus disiapkan, agar sampah organik yang masuk tetap dapat diproses sesuai dengan kriteria waktu yang dipersyaratkan dan menghasilkan suatu kualitas yang hasilnya berkualitas. Yang terakhir adalah data-data tersebut berujung pada pembagian area beserta luasannya. Jadi,
luasan area yang dibutuhkan menjadi suatu hal yang penting dalam bagian desain dari TPS 3R. Barulah kemudian dilakukan desain bangunan atau area-area yang diperlukan, seperti area penerimaan atau dropping area. Kemudian area pemilahan atau separasi, area pencacahan dengan mesin pencacahan, area composting dengan metode yang dipilih, area pematangan kompos, dan area gudang, kompos, serta lapak, serta tempat untuk mengumpulkan residu. Yang terakhir adalah kantor, sarana air bersih, dan sanitasi. Dari ketujuh area yang ada dalam penjelasan ini, dapat dipastikan area yang membutuhkan ukuran yang lebih besar adalah area composting dan area gudang. Sehingga dengan dasar tersebut, perencana dapat memiliki gambaran terhadap kebutuhan ruang dalam desain sebuah TPS 3R. Operasional TPS 3R terdiri dari 4 tahapan utama yang dimulai sejak awal perencanaan hingga kegiatan tindak lanjut. Yang pertama adalah kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tahapan ini lebih didominasi oleh aktivitas fasilitator untuk melakukan kegiatan pelatihan kepada calon pengelola atau KSM untuk mempersiapkan pengoperasian TPS 3R. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud seperti proses pengumpulan dari sumber menuju lokasi TPS 3R. Proses pemilahan sampah menjadi berbagai jenis sampah yang diharapkan, proses pengolahan sampah organik, pengolahan sampah anorganik, pemrosesan residu, terlebih pelatihan mengenai pendataan, administrasi, pembukuan dan keuangan, serta pelatihan tentang manajerial. Banyak pelatihan yang harus diberikan. Harapannya fasilitator tidak sesaat dalam menjalankan tugasnya. Membutuhkan waktu 1-2 bulan agar materi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat. Selebihnya, proses pendampingan berjalan hingga 3-6 bulan pada tahap operasional awal dari TPS 3R. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat meliputi teknis pengoperasian mulai dari penjemputan sampah hingga pengolahannya di TPS 3R. Pembentukan kelembagaan sebagai pengelola, mekanisme pendanaan seperti menghitung biaya retribusi hingga pengajuan pendanaan. Pelaksanaan ini perlu dipantau agar dapat berjalan dengan baik. Tahap yang berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini perlu langkah penetapan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan dari kegiatan yang dilakukan oleh TPS 3R. Pada bagian selanjutnya, kita akan berfokus pada indikator-indikator kinerja tersebut. Dan tahap yang terakhir adalah perbaikan dan rencana tindak lanjut. Teknis operasional TPS 3R dimulai dari pengumpulan sampah di sumbernya, yaitu warga dan berbagai fasilitas publik yang ada di wilayah layanan. Warga mengumpulkan sampah sesuai dengan jenis yang diinginkan. Keterbatasan saat ini adalah warga masih mencampur sampahnya. Hampir 100% sampah yang dikumpulkan dalam kondisi tercampur. Nah, ini menjadi salah satu problem tentunya yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Mengapa dapat terjadi? Salah satunya adalah faktor kebiasaan dan terdapat pengaruh dari penetapan retribusi. Mungkin karena merasa sudah membayar, maka keinginan dan kemauan untuk memilah pun menjadi lebih rendah. Tahapan berikutnya adalah sampah yang telah dikumpulkan dibawa ke lokasi pengolahan, bangunan TPS 3R, untuk dilakukan kegiatan pemilahan sesuai dengan jenis yang dipersyaratkan. Sampah organik akan mengalami proses pengolahan dengan berbagai metode composting misalnya. Sampah daur ulang akan dikumpulkan untuk kemudian diangkut oleh pihak ketiga menuju pasar daur ulang. Untuk sisanya berupa sampah residu yang akan diangkut oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait
yang selanjutnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pada bagian sebelumnya telah disinggung memang mengenai indikator kinerja. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja yang dilakukan oleh pengelola TPS 3R. Yaitu yang pertama adalah jumlah masyarakat pada lokasi terpilih yang terlibat dalam penyelenggaraan TPS 3R. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, dapat dipastikan penerimaan terhadap kehadiran TPS 3R menjadi lebih tinggi. Nilai manfaat juga dapat diprediksi menjadi lebih tinggi pula. Yang kedua, jumlah kakak atau kepala keluarga yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan TPS 3R. Tentunya sebagai pelanggan dari TPS 3R. Nah, tidak hanya sekedar jumlah, namun perkembangannya setiap waktunya. Apakah semakin naik atau semakin turun? Karena retribusi menjadi salah satu pemasukan dari operasional TPS 3R. Maka jumlah pelanggan menjadi pengaruh yang besar terhadap keberhasilan dari TPS 3R. Yang ketiga, jumlah dan jenis sampah daur ulang, organik dan anorganik. Indikator ini sebenarnya adalah multiplier effect dari peningkatan jumlah kakak yang bergabung sebagai pelanggan TPS 3R. Sehingga jumlah sampah yang masuk ke TPS 3R menjadi meningkat. Namun, jika tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang handal, tentunya tidak didapatkan jumlah dan jenis sampah daur ulang yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat adalah jumlah residu. Indikator ini menjadi indikator penting dalam rangka mewujudkan tujuan dari TPS 3R untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah residu ini, mulai dari kondisi sampah yang masuk ke dalam sistem, jumlah pekerja, waktu kerja, hingga fasilitas yang tersedia. Dan yang terakhir adalah nilai ekonomi yang didapatkan. Nilai ekonomi juga tidak ketinggalan dibahas dalam indikator kinerja dari TPS 3R. Karena diharapkan TPS 3R dapat mandiri dan berperan positif dalam kegiatan penanganan sampah dari sumber hingga ke skala kawasan. Apa saja potensi pemasukan dan pengeluaran dari TPS 3R ini? Mari kita simak pada bagian berikut ini. Finansial TPS 3R. Layaknya kegiatan usaha pada umumnya, TPS 3R juga memiliki potensi pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Beberapa potensi pemasukan adalah, misalnya, iuran layanan yang didapatkan setiap bulannya dari pelanggan-pelanggan yang mendapatkan pelayanan dari TPS 3R ini. Besaran iuran sesuai dengan besaran aktivitas di sumbernya. Misalnya, kegiatan rumah tangga akan berbeda iurannya dengan aktivitas rumah makan. Jumlah sekolah misalnya, dan lain sebagainya. Semakin besar, semakin beragam sumbernya, maka potensi peningkatan iuran pun semakin tinggi. Kemudian yang kedua, potensi pemasukan dari TPS 3R ini adalah penjualan lapak, yaitu penjualan sampah-sampah layak jual dan bernilai untuk kebutuhan bahan baku industri daur ulang. Yang ketiga, penjualan kompos, penjualan sampah lainnya, pelatihan atau kunjungan, dan juga ada beberapa pemasukan yang lain tergantung dari kreativitas dari pengelola TPS 3R. Dari list pemasukan tersebut menunjukkan pengelola TPS 3R harus kreatif dan inovatif untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih baik. Banyak mekanisme pendanaan yang lain yang dapat dilakukan untuk mensupport kegiatan pengelolaan dari TPS 3R. Selain pemasukan, pastinya berbagai pengeluaran yang dimiliki dalam aktivitas operasional dari TPS 3R. Di antaranya adalah berbagai kebutuhan, misalnya gaji pegawai, bahan bakar, perawatan mesin atau kendaraan, alat dan bahan produksi, pembayaran air, listrik, pembelian ATK, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.
Keseimbangan dari pemasukan dan pengeluaran ini akan mewujudkan TPS 3R menjadi kegiatan yang berdampak terhadap pengolahan sampah yang skala kawasan dan berkelanjutan. Demikian materi kita tentang TPS 3R. Tidak lupa mengerjakan evaluasi hingga waktu yang telah ditentukan. Tetap semangat untuk saling belajar dan sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.